Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Yugya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis jurnal internasional yang berjudul What Should You Write About Mechanics? Analysis of Feature present in Students' Written Description of an Organic Reaction Mechanism. Tahu apa yang mahasiswa tulis mengenai mekanisme, analisis fitur dari deskripsi tulisan siswa mengenai reaksi mekanisme organik. Untuk jurnalnya sendiri, saya mengambil dari Chemistry Education Research and Practice, volume 4, nomor 9, halaman 1148. Latar belakang. Kimia organik merupakan salah satu mata pelajaran yang menantang bagi mahasiswa, serta dirasa sulit untuk belajar secara bermakna. Penelitian lain telah menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki intuisi, kesalahpahaman, dan kurangnya pemahaman mengenai konsep dasar yang berkaitan dengan mekanisme reaksi organik. Rumusan masalah atau tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini ialah menyelidiki penalaran mekanistik yang digunakan oleh sebagian besar mahasiswa dengan menganalisis tanggapan mereka terhadap tugas WTL atau Writing to Learn. Nah, tujuan dari tugas WTL ini adalah untuk mendorong pemahaman konseptual mahasiswa yang lebih dalam. Kajian teori. Kerangka teoritis penelitian ini didasarkan pada teori menulis sebagai alat untuk belajar, dengan perhatian khusus pada perspektif tentang proses kognitif yang terjadi selama menulis. Teori ini tidak hanya membenarkan penerapan pedagogi WTL, tetapi juga berfungsi sebagai dasar teoritis untuk menganalisis karya tulis siswa untuk bukti penalaran secara mekanistik. Teori ini mengidentifikasi 3 proses, yaitu kognitif perencanaan, penulisan, dan revisi yang terjadi. Metodologi penelitian. Jenis penelitiannya merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode quasi eksperimen. Prosedur penelitian. Nah, mahasiswa yang diteliti diberikan tugas WTL atau Writing to Learn mengenai mengenai mekanisme reaksi hidrolisis asam amida pada senyawa talidomida. Sebelumnya mereka diberikan pengarahan untuk menulis deskripsi mekanisme reaksi melalui 4 tahap pengkodean, yaitu menggambarkan fenomena target, mengidentifikasi koneksi penyiapan, mengidentifikasi aktivitas, dan mengidentifikasi properti entitas. Variabel penelitiannya yaitu ada 3. Yang pertama, variabel kontrolnya, yaitu mahasiswa semester 2, kursus mata kuliah Laboratorium Kimia Organik Universitas Midwestern. Variabel terikatnya draft hasil mahasiswa, dan variabel bebasnya kemampuan kognitif mahasiswa dalam menulis deskripsi mekanisme reaksi. Instrumen penilaiannya berupa hasil tes belajar, analisis data, analisis penulisan dengan mengkodekan draft revisi akhir mahasiswa dari proses WTL atau Writing to Learn disertai 4 tahap pengkodean. Untuk teknik pengumpulannya sendiri, hasil tes mahasiswa berupa draft yang saling ditukar dengan temannya yang lain atau peer review secara terstruktur, lalu akan diberikan feedback atau umpan balik oleh mahasiswa yang sudah sarjana atau ahli dalam bidang organik. Hasil dan pembahasan. Di sini saya menyertakan 3 gambar yang mendukung hasil dan pembahasan kali ini, yaitu gambar pertama dari struktur dari senyawa thalidomida sendiri, yang kedua gambar mengenai mekanisme reaksi hidrolisis pada senyawa thalidomida, dan gambar yang ketiga ini merupakan contoh tanggapan dari analisis dari tugas WTL yang diberikan kepada mahasiswa untuk mendeskripsikan mekanisme reaksi hidrolisis pada senyawa thalidomida dengan 4 pengkodean yang seperti sudah disebutkan sebelumnya, yaitu mendeskripsikan fenomena, target fenomena, mengidentifikasi pengaturan kondisi, mengidentifikasi aktivitas, serta mengidentifikasi properti entitas. Seperti yang teman-teman perhatikan ya di sini. Ada penjelasannya juga. Untuk selanjutnya, yaitu sebesar 99% tanggapan menyertakan setidaknya satu deskripsi mengenai fenomena target. Yang 96% ini menyatakan identifikasi pengaturan kondisi yang
100% menyatakan deskripsi aktivitas seperti penyerangan, protonasi atau deprotonasi, dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi properti entitas. Ini merupakan diagram Venn respons siswa terhadap tugas PPL. Dan yang terakhir, kesimpulan. Analisis ini menambah pemahaman kita tentang cara mahasiswa berpikir tentang deskripsi mekanisme reaksi dalam konteks reaksi tertentu. Nah, ini telah menunjukkan bahwa tugas dari WTL ini telah berhasil dalam membantu siswa untuk mendeskripsikan mekanisme reaksi terhadap reaksi hidrolisis senyawa thalidomida. Komentar terhadap jurnal. Ada dua ya, ada keunggulan dan juga kekurangan. Untuk keunggulan dari jurnal yang isinya 25 lembar ini mendeskripsikan secara rinci bagaimana mekanisme reaksi terjadi pada hidrolisis asam amida pada senyawa thalidomida. Nah, yang kedua, menjelaskan pengkodean untuk membantu mahasiswa dalam menuliskan deskripsi mekanisme reaksi. Dan yang terakhir, memberikan informasi implikasi jurnal untuk pembelajaran atau penelitian. Sedangkan untuk kekurangannya, masih banyak istilah yang sulit untuk dipahami. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.